Project UAS Fisika Dasar berbasis STEM dengan bantuan AI. Konversi energi listrik menjadi energi mekanik pada prototipe motor listrik sederhana. Dengan dosen pengampu Fisika Dasar Ibu Vina Sarevina dan IEDN 0002106503 dan disusun oleh Najwa Safa Azhara dengan NIM 13086250073. Prinsip utama kerja motor listrik sederhana didasarkan pada hukum gaya Lorentz yang menyatakan konduktor atau kawat berarus listrik yang ditempatkan dalam medan magnet akan mengalami suatu gaya magnetik yang disebut dengan gaya Lorentz. Dalam motor listrik sederhana, arus listrik dialirkan melalui kumparan kawat yang berada di antara kutub-kutub magnet permanen. Interaksi antara medan magnet permanen dan medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik pada kumparan menimbulkan gaya Lorentz pada kumparan tersebut. Rumus dalam hukum gaya Lorentz yang bekerja pada motor listrik sederhana adalah F sama dengan B, I, L sin alpha, dengan F gaya Lorentz dalam Newton, B kuat medan magnet Tesla, I kuat arus listrik dalam ampere, L adalah panjang kawat dalam meter, serta alpha adalah sudut antara arah arus dan medan magnet. Dalam hukum gaya Lorentz dihasilkan sebuah teknologi yakni motor listrik sederhana. Nah, dalam motor listrik sederhana ini, dalam motor listrik aslinya ini terdapat sumber listriknya yang akan memompa elektron mengalir ke seluruh rangkaiannya. Sementara dalam percobaan kita adalah baterai sebagai suplai tenaga yang fungsinya adalah menyediakan beda potensial dan arus listrik searahnya. Tanpa baterai, tidak ada energi yang kimia yang bisa dikonversi menjadi energi listrik dan kumparannya tidak bisa bergerak atau berotasi. Sementara dalam motor listrik terdapat rotor atau armatur. Di sini adalah komponen motor yang tugasnya adalah bergerak atau berputar. Dalam percobaan terdapat kumparan tembaga yang nantinya akan mewakili rotornya. Saat arus listrik dari baterai mengalir melaluinya, kumparan ini akan berubah sifat yang tadinya menjadi magnet sementara atau elektromagnet. Karena sifat kemagnetan inilah, ia bisa berinteraksi dengan magnet permanen dan menghasilkan gerakan fisik berupa rotasi. Nah, dalam motor listrik, rotor ini yang akan terhubung ke roda atau baling-baling untuk menggerakkan rodanya. Terdapat stator. Nah, stator ini adalah bagian motor yang tidak bergerak. Tugasnya untuk menyediakan medan magnet yang kuat dan tetap. Nanti medan magnet dari stator ini yang akan menolak atau menarik medan magnet buatan yang dihasilkan oleh rotornya. Nanti akan menciptakan gaya tolak-menolak yang membuat kumparannya itu akan terus-menerus berputar. Motor listrik juga terdapat bearings atau bantalan. Dan saat secara mekanis, bantalan ini akan menahan poros motornya agar tetap stabil dan melayang saat berputar. Secara percobaan, terdapat lubang kepala peniti yang nantinya akan menahan batang kumparannya agar dia tetap di tempat untuk berputar dan berotasi. Penitinya ini juga akan menjadi jembatan bagi listrik untuk loncat dari baterai ke kumparan yang sedang berasing. Alat yang digunakan dalam pembuatan prototipe motor listrik sederhana yang pertama ada baterai ukuran besar sebagai sumber energi listriknya. Setelah itu ada kawat tembaga. Ada magnetnya, magnet kecil untuk menghasilkan magnet permanen. Gulung kawatnya digulung, dibentuk lingkaran atau kotak, sisakan beberapa senti di masing-masing ujung kawat tembaga. Keluarkan dari kotaknya, terus dirapihkan sampai membentuk persegi panjang. Setelah itu diasah di ujung kawat tembaganya, masing-masing ujung kawat tembaganya pakai pisau. Diasah sekitar sampai permukaan kawatnya lumayan kasar. Setelah diasah, dirapihin lagi biar nggak berantakan dan lepas-lepas. Terus dari situ disiapkan satu batang baterai ukuran besarnya sama dua peniti. Masing-masing peniti ditempel pakai lakban hitam elastis di kedua sisi batang baterai. Setelah penitinya terpasang, diikatin lagi pakai lakbannya. Setelah itu dipakit si kawat tembaganya untuk digantung di kedua peniti itu. Jadi masing-masing sisa panjang kawat tadi ditaruh di masing-masing peniti. Terus diletakkan magnetnya di atas baterainya. Di atas baterainya, terus nanti memutar deh kawat tembaganya. Kawat tembaganya bisa terus diasah
agar arus listrik yang mengalir bisa lebih cepat membentuk rotasinya. Diketahui panjang kawatnya adalah 10 cm, maka ada panjang kawat 0,1 meter. Homogen magnetnya sebesar 0,5 Tesla, sementara arusnya 2 ampere. Ditanya besar gaya Lorentz-nya, maka memakai rumus besaran gaya Lorentz yakni F sama dengan B I kali L dikali sin sudutnya yaitu 90 derajat karena tegak lurus. Sinus dari 90 derajat yaitu 1, maka hasilnya 0,5 Tesla dikali 2 dikali 0,1 dikali 1, hasilnya adalah 0,1 Newton. Diketahui panjang kawatnya 1 meter, terus arusnya 10 ampere, medan magnetnya sebesar 0,01 Tesla, dan arahnya membentuk sudut 30 derajat, berarti dia miring. Sudut 30 derajat itu jumlahnya adalah setengah, maka 0,5. Dimasukin ke rumus seperti yang soal nomor 1, yakni B dikali I dikali L dikali sin alfanya, maka 0,01 dikali 10A dikali 1 meter dikali sin 30 derajat adalah hasilnya 0,05 Newton. Itu adalah gaya magnet yang dialami oleh kawat. Kesimpulannya pada percobaan kali ini, yaitu pembuatan prototipe motor listrik sederhana membuktikan bahwa energi listrik dapat dikonversikan menjadi energi mekanik melalui interaksi medan magnet dan arus listrik. Ketika arus mengalir pada kumparan, terbentuk gaya Lorentz yang menyebabkan kumparan berputar dan menghasilkan gerakan rotasi. Percobaan ini menunjukkan bahwa kecepatan putaran dipengaruhi oleh besaran arus, kekuatan magnet, serta kualitas keseimbangan pada kumparan. Selain itu, prototipe motor listrik sederhana menegaskan prinsip dari dasar kerja motor listrik modern, yaitu perubahan energi listrik menjadi gerakan rotasi. Secara keseluruhan, eksperimen ini memperlihatkan hubungan antara konsep elektromagnetik dan mekanisme konversi energi pada motor listrik.